Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa kepada Tuhan. Bapa, firman-Mu adalah kekuatan yang menentukan jalan kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengikutinya dengan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Bantulah kami ya Bapa, kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tindak kekerasan dalam keluarga. Galatia 6 ayat 1-2 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, kekerasan sangat memberi dampak kepada orang lain. Dampak negatif. Kita bisa kehilangan kasih. Perbuatan itu akan meninggalkan luka, traumatis, ketakutan. Kekerasan dapat membuat orang tertekan atau depresi. Meninggalkan dendam yang ingin dibalas atau memicu tindak kriminal. Survei mengatakan akibat kekerasan terjadi perceraian. Dan akibat perceraian itu banyak orang kecewa. Bahkan banyak lari menjadi pelacur, homoseks, lesbian, ke obat-obatan terlarang akibat kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Atau bahkan yang sangat kontroversial adalah bisa membuat orang bunuh diri. Jadi harus kita pelajari, harus kita manage bagaimana kita menyikapi kekerasan di dalam keluarga ini. Pelaku kekerasan harus kita anggap sebagai orang yang perlu pertolongan. Karena itu bersahabatlah dengan mereka. Orang yang kerap melakukan tindakan kekerasan sesungguhnya tidak normal. Orang yang melakukan kekerasan adalah orang sakit yang perlu disembuhkan. Jangan lawan kekerasan dengan kekerasan. Biasanya jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka akan terjadi ledakan yang hebat. Untuk itu, belajarlah untuk mengetahuinya. Jika kita melihat si pelaku kekerasan mulai menunjukkan gelagat-gelagatnya atau dia mulai kumat, hadapilah itu dengan lemah lembutan. Memang sulit, tetapi ini akan mengurangi atau mengimbangi gejolak kekerasan yang berkecamuk di dalam dirinya. Kedua, cari tahu apa penyebabnya. Cari tahu penyebab kenapa si pelaku suka melakukan tindakan kekerasan ini. Lalu temukan jalan keluarnya. Biasanya ada beberapa faktor. Mungkin dibesarkan oleh ayah yang kasar atau ayah yang tidak memenuhi ekspektasi dia atau mengecewakan dia. Atau kehidupan orang ibunya yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Atau juga mungkin si pelaku atau pemarah ini adalah orang yang lemah dalam bentakan sehingga dia melakukan bentakan juga, makian atau pukulan untuk melindungi dirinya. Ada juga alasan sosiologis di mana si pelaku adalah seorang yang sangat egois. Ia masa bodoh dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Ini kita bisa lihat bagaimana sikap-sikap tersebut. Sehingga jangan memicu kemarahan dalam diri kita. Yang keempat adalah alasan ontologis. Itu karena dulu ia diperlakukan kasar sehingga ia juga harus memperlakukan orang lain dengan kasar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Intinya Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi di dalam Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara,
Kalaupun seorang yang seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu dengan roh yang lemah lembut. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26 mengatakan hindari persoalan-persoalan yang dicari-cari, persoalan yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka untuk mengenal kebenaran lebih dalam lagi. Intinya bagaimana menyelamatkan satu jiwa yang telah hilang itu untuk kembali. Itulah fungsi Anda sebagai orang yang katanya sudah mengenal Kristus terlebih dahulu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan memampukan kita melakukan segala ini dan kau akan menerima mahkota kehidupan. Amin. 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 Amin.